Baik, kita akan bahas terlebih dahulu soal nomor 3, 4, 5, 6, dan 9. Sip. Nomor 3. Merah aja deh, biar semangat membara. Ini ya, 56 kali 56 dikurangi 47 kali 47 dibagi 56 kali 47 dikurangi 47 kali 56 ditambah 56 dikurangi 47. Oke. Jadi gini teman-teman. 56 ya dikurangi 47. 56 kali 47 dan 47 dikali 56 itu kan sesuatu yang sama. Hasilnya sama. Jadi ketika mereka dikurangkan, habis. Ya kan? Berarti tinggal 56 kali 56 itu 56 kuadrat dikurangi 47 kuadrat dibagi 56 dikurangi 47. Karena kan ini kan sama ya, dikurangkan dia 0. Seperti itu. Terus dari sini kita ingat sebuah prinsip gitu ya. A kuadrat min B kuadrat itu dapat diuraikan menjadi A min B dikali A plus B. Begitu. Nah, berarti ketika bentuknya itu di soal 56 kuadrat dikurangi 47 kuadrat, maka A kuadrat min B kuadrat, A-nya itu adalah 56 dan B-nya adalah 47. Jadi soal ini ya, pembilang ini ketika diuraikan akan menjadi 56 dikurangi 47 dikali 56 ditambah 47 dibagi 56 dikurangi 47. Sama-sama 56 dikurangi 47 bisa kita sederhanakan. Maka diperoleh jawaban untuk soal nomor 3 adalah 56 ditambah 47. Berapa 56 ditambah 47? Ada yang tahu? 103. Iya, 103. Dulu aku sempat bikin try out gitu ya. Salah satunya soal ini gitu. Ada yang udah bener dari awal. 103. Ya, betul. Ada yang udah bener dari awal. Pas jumlahnya 56 ditambah 47 malah keliru. Nah, itu kan sayang banget ya, teman-teman. Jadi makanya gini, di luar kalian belajar gitu ya, tetap jangan lupa berdoa. Karena banyak banget apa ya, faktor-faktor di luar kendali kalian yang mungkin saja terjadi ketika tes nanti. Kayak ini tadi, kayak kelihatan soalnya mudah. Kalian tahu teorinya. Delalah pas tinggal jumlah aja. Salah. Kan bisa juga kan kayak gitu. Jadi silakan banyak-banyak. Ya selain latihan soal bagus ya, jangan lupa berdoa gitu ya. Mohon doa restu orang tua kayak kayak gitu. Biar selama ujian kalian itu lebih dilancarkan. Serius deh, kalau kalian ngerjain UAS gitu ya. Kalau emang nggak tahu blas sama sekali, gimana sih ngerjain soal itu? Dan akhirnya kalian salah, ya wis, ya kan karena emang kalian nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau salahnya cuma karena dikit, misalnya cuma karena salah harusnya dikurangi 2 malah ditambah 2 atau harusnya 105 malah milih min 105. Nah, itu kan kecewanya kan malah tambah kena gitu ya. Jadi jangan lupa berdoa kayak gitu. Ada suatu faktor X gitu ya yang bisa bekerja di luar usaha kalian dan mungkin aja itu doa kedua orang tua kalian. Sangat mungkin justru. Gitu. Kita lanjut nomor 4 ya, nomor 4. Aku yakin nomor 3 nggak ada pertanyaan. Kalaupun ada, paling teman-teman tadi nggak kepikiran bisa diuraiin kayak gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan ya operasi pada aljabar yang semula C sama dengan akan kita utek-utek, pindah ruas dan lain sebagainya sehingga bisa jadi R sama dengan gitu. Berarti langsung aja di sini C itu kan sama dengan K dikali RR per R min R. Nah, terus ini dalam kurung ya. Jangan langsung dipindah dulu. Mindah
K-nya dulu aja. Berarti C per K sama dengan RR per R min R. Terus kita kalikan silang. Gitu. Maka CR min CR langsung ya. Kita kalikan terus kita buka kurung jadi CR min CR sama dengan KRR. Nah, begini. Terus ya, yang ada R besarnya, kan kita mau mencari nilai R besar nih. Yang ada R besarnya kita kumpulkan. Berarti CR min KRR ya sama dengan ini CR yang ini karena negatif pindah ruas jadi positif. Nah, terus yang mau dicari nilainya itu kita keluarkan. Berarti R besarnya dikeluarkan, maka tinggal C min K dikali R sama dengan CR. Terus tinggal deh sama dengan R, CR. Nah, di sini C min KR yang semula dikali pindah ruas jadi dibagi. Berarti R besar itu sama dengan C kali R kecil dibagi C min K kali R kecil. Jawabannya yang C. Ya, pokoknya konsep. Jadi sebenarnya aku yakin cara kerja pengerjaan soal ini teman-teman udah pada tahu. Pindah ruas, terus cara menguraikan buka kurung, dikeluarkan itu teman-teman udah pada tahu. Cuman triknya, misalkan yang diketahui C sama dengan, terus kita suruh mencari R sama dengan, itu triknya begini. Yang pertama sederhanakan. Sesederhana mungkin. Sederhanakan kayak gini loh. Jadi yang semula bentuknya kayak gini, kita ubah ke bentuk ini. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, setelah disederhanakan ya, kumpulkan R. Ya, dari sini setelah disederhanakan, kita kumpulkan R. Yang mengandung R besar, kita jadikan satu ruas. Setelah itu, keluarkan R. Nah, habis dikumpulkan, terus R besarnya dikeluarkan, ketemu deh. Langsung nilai R itu. Berarti R sama dengan CR dibagi C min KR. Ada yang masih bingung di nomor soal ini? Sudah jelas? Tadi yang tanya kesulitannya di mana? Oh iya, gimana Radina? Silakan kepencet atau gimana nih? Halo Radina Raisen, kenapa? Oh, kepencet mesti. Oke, betul kepencet ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, hasil dari ya 10 raise hand kepencet lagi mesti. Oh, Radina kepencet lagi ya. Ya, hasil dari 10.126 kuadrat dikurangi 10.124 kuadrat dapat dituliskan dalam bentuk 4 kali 10 pangkat P ditambah Q kali 10 pangkat R. Dengan P lebih dari R. Maka nilai PQ plus R sama dengan, nah berarti kita harus merubah bentuk ini ya ke sini. Gitu ya teman-teman. Nah terus dari sini kita bisa tahu ya, ini kan prinsipnya A kuadrat min B kuadrat. Yang jadi A itu ini 10.126 dan yang jadi B itu 10.124. Karena ini bisa diuraikan jadi A plus B dan A min B, ya, maka dapat dicari dengan 10.126 ditambah 10.124 dikali 10.126 ditambah dikurang ya. Dikurang 10.124. Ini dijumlahkan berarti 20.000 22.500 20.250 begini dikali 2 ya, dikali 2 berarti sama dengan
Kan ini kan 10.126 dikurangi 1.124 itu kan 2 ya. Berarti ini sama dengan 40.500. Nah, setelah kita dapat nilainya 40.500 ya, kita ubah ke bentuk ini. Berarti sama dengan 4 dikali ya 40.000 itu kan 4 dikali 10 pangkat 10.000 itu 10 pangkat 4 ya. Ini udah 40.000. Terus yang 500 itu berarti sama dengan 5 dikali 100. 100 itu 10 pangkat 2. Artinya yang dimaksud P adalah 4, yang dimaksud Q adalah 5, yang dimaksud R adalah 2. Yang ditanya adalah P plus Q plus R. Maka jawabannya adalah 4 tambah 5 tambah 2, 11. Gitu. Teman-teman yang udah ngerjain sebelumnya, pasti udah ngerti. Atau ada pertanyaan? Bener? Udah jelas? Atau aku kecepatan? Sudah ya? Masih ada di kolom chat. Lanjut. Oke, siap. Nomor 6 sekarang. Tersedia 6 kursi yang disusun melingkar. Dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Nggak ada yang pangku ya. Nggak ada yang dipangku. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B? Jadi gini, ada 6 kursi yang disusun melingkar, setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Banyak susunan 6 orang pada kursi jika si X dan si Y harus duduk berdampingan. Jadi gini, ada 6 orang ya, ada 6 kursi. Ini udah ada keterangan ya, dia melingkar. Berarti dan si X, si Y itu harus berdampingan. Nah, ada berarti kita itu mencari banyaknya kemungkinan ya, flashback ke pertemuan kemarin, banyaknya kemungkinan ketika kita menyusun 6 orang ke dalam 6 posisi, berarti 6 dari 6. Dan disusun melingkar ya. Ada kata-kata melingkar di sini. Ini artinya permutasi siklis. Yang rumusnya PS itu sama dengan N-1 faktorial. Tetapi ada ketentuan si X dan si Y harus duduk berdampingan. Nah, artinya ketika si X dan si Y harus duduk berdampingan, kita misalkan si X dan si Y itu adalah satu kesatuan. Kan mereka selalu gandeng terus kan? Mereka satu kesatuan. Jadi walaupun ada 6 orang, ya kita cuma bisa menata seolah-olah cuma 5 orang. Kenapa? Karena si X dan si Y dianggap jadi satu, biar mereka tidak terpisahkan. Berarti kita tinggal menata 5 orang aja. Maka PS itu sama dengan 5 min 1 faktorial. Gitu. Nah, terus dalam susunan ini ya, kan tadi si X dan Y itu kan dianggap satu kesatuan. Misalkan ada pola ini, terbentuk pola 1, 2, 3, 4, XY. Nah, ini kan mereka awalnya kan dianggap jadi satu nih. Nah, bisa juga mereka saling bertukar posisi atau polanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, YX. Nah, ini kan sebuah bentuk melingkar yang berbeda. Jadi, setiap hasil 5 min 1 faktorial tadi, kita kalikan 2 lagi. Karena X dan Y yang semula dianggap satu, mereka bisa saling bertukar posisi. Jadi setiap kemungkinan ya itu bisa jadi 2 opsi karena si X dan Y itu bisa bertukar posisi. Maka permutasi siklisnya itu adalah 4 faktorial dikali 2. 4 faktorial itu 24 ya. Dikali 2 artinya 48. Seperti itu.
Maka ya jawabannya kita lihat opsinya. Ada nggak nih? Aku. Oh ya udah. Kenapa? Ya, berarti karena tadi A-nya itu kita peroleh 48 ya, dan B-nya 32, maka A lebih besar daripada B. Jawabannya yang A. Begitu yang nomor 6. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung di soal nomor 6? Aku previous. Tadi kayaknya banyak yang kesulitan di nomor 6. Aku tanya deh. Kamal. Halo Mal. Kamal. Mbak. Gimana tadi nomor 6? Kenapa susah? Haris Barangi padu. Karena nggak yakin. Oh, kenapa nggak yakin? Nggak yakinnya gimana? Udah mau kayak gitu, tapi nggak yakin aja. Ya Oke. Kak, mikirku awalnya kayak gitu, tapi nggak yakin juga. Oh iya, nggak yakinnya kenapa guys? Karena nggak ada yang meyakinkan. Astagfirullah. Mbak, ada jawaban yang membingungkan Mbak. Orang saat jawabannya siapa itu jawabannya A sama dengan B, kok iso untuk kuwi Mbak. Nah, siapa tuh? Bagaimana caranya yang dapat A sama dengan B? Bukan saya. Ya. Kamal. Wih, bukan saya. Bukan saya. Gimana kok bisa dapat 32? Enggak saya, Mbak, yang jawab, Mbak. Ya, Jawaban saya A lebih kecil, Mbak. lebih kecil malahan. A lebih besar. Kayak yakin aja, Mbak. Oke, ya, berarti tambah diyakinkan ya. Oke, kita lanjut. Oh, ada yang ngechat juga. Lanjut, Mbak. Siap, Fitz. Kita lanjut. Terakhir ya yang teman-teman tanyain soal nomor 9. Loh, nyari rata-rata susah ya? Oke. Aku jadi penasaran. Selama tahun 1986 sampai 1988, rata-rata penghasilannya ini kayaknya nggak ada jawabannya atau kalian nggak mungkin sih kalau susah jawab. Coba ya, data penjualan, data penghasilan. Yang dimintakan rata-rata penghasilan, berarti yang ini. 86 sampai 88. Berarti kan 5, 12, 89 ini 87 itu 10. Berarti 12 tambah 10 tambah gimana? Oh lah. Tadi nomor 1 sama 2 emang nggak kita bahas. Karena udah pada bisa, tadi nggak ada yang bilang kesulitan di nomor itu. Nah, sekarang ya di sini berarti 10 tambah 12, 22 ditambah 5, 27 dibagi 3. Oh, 9 kan jawabannya? Emang kalian pada nemu apa? Coba aku tanya tadi yang nanya nomor 9. Fitri Nur Rahmawati. Halo, Dek Fitri. Tadi kamu susahnya di mana? Oh ya, Fit. Iya, Mbak. Iya. Susahnya di mana? Yang nomor 9 salah ngitung. Oke. Hati-hati ya. Oh, kayak gitu salah ngitung. Harus lebih hati-hati lagi. Oke. Kita udah cukup pembahasannya. Sekarang teman-teman, habis ini aku akan kasih soal ya. Aku kasih waktu 2 menit tiap soalnya. Gitu ya. Dan selama 2 menit itu pula silakan teman-teman
nuliskan. Jadi ada soal, terus nanti silahkan teman-teman tuliskan jawabannya itu lewat kolom chat Zoom, tapi jawabnya private ke aku aja. Ya kalau nggak private nanti teman-teman kalian tahu, gitu ya. Jadi nanti habis ini aku akan kasih soal ya satu-satu. Satu soal aku kasih waktu 2 menit, begitu. Silahkan nanti teman-teman langsung kerjakan dan jawabannya itu langsung disampaikan di kolom chat, tapi private ke aku. Gitu. Jelas? Ada yang mau ditanyain? Jelas ya? Siapin kertasnya, siapin pulpennya, yang mau ngawang juga silahkan. Asal bener, deg-degan. Boleh, mah harus sih. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Silahkan dikerjakan. Terus jawabannya. Masa wis enak sing jawab? Tenanan aja dia tenanan. Yuk. Dua menit ya. Silahkan dijawab di kolom chat. Yang lain? Yang ditanya selisih ya. Oke, 10 detik lagi. Silahkan dijawab. Mungkin kalian mau menguji keberuntungan kalian. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Oke, aku mau kasih batas dulu. Oh ya, sebentar. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Wow, terlalu big. Yang ini dulu. Waktunya 2 menit juga. Silahkan.
Yuk, yang lain. Satu menit lagi. Baik, sudah ya teman-teman. 10 detik lagi, silahkan dijawab. Yuk, siapa tahu punya trik jam jawab soal gitu ya. Terus nanti bener, nah nanti bisa di-sharing ke teman-teman. Triknya gimana sih gitu. Oh iya, sinyalnya error ya. Mbah Zizi, mosok ABC yang dijawab, mosok milih jawaban telu. Kita lanjut ya, soal selanjutnya. Nomor 3. Masih 2 menit waktunya. Silahkan. Ini dia. Tulisannya nomor 4 tapi ini nomor 3 ya guys. Yuk, nomor 4. 2 menit itu termasuk lama loh. Ketika kalian itu ngerjain soal. Yuk. 30 detik lagi.
Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Wah, ini pasti bisa nih. Nggak perlu ngitung sih ini. 1 menit. Tak tiru. Oke. Yuk, yang lain. Himpunan titik-titik yang merupakan grafik fungsi kuadrat. Oke. Sudah. Oh iya, lupa ABC-nya ya. Sorry, nggak aku kasih ABC-nya. Kalau nggak ditulis angka-angkanya aja nggak apa-apa. Pasti bisa lah, ini banyak yang bisa. Oke, teman-teman. Terima kasih jawabannya semuanya. Sekarang kita coba mulai bahas. Di sini, ya, harga 1 meter kain sutra. Aku coba buka set yang nomor 1 tadi. Ada mayoritas, ada yang C, ada yang D, ada yang B, ada yang A. Berarti A, B, C, D ada yang pilih semua ya. Yang E belum ada. Oke. Nah, sekarang kita bahas harga 1 meter kain sutra adalah 4/5 kali harga 1 meter kain batik. Jadi misalnya kita misalkan harga kain sutra itu S, harga kain batik itu B. Berarti harga kain sutra itu sama dengan 4/5 dari harga kain batik. Jika Sandra membeli 3 meter kain sutra dan 5 meter kain batik itu 700.000, 3S ditambah 5B sama dengan 700.000, ya. Maka selisih harga per meter kedua kain tersebut adalah, nah berarti kan kita harus mencari harga masing-masing kain per meternya. Karena kita udah tahu kalau S sama dengan 4/5B, ya, berarti langsung aja 3 dikali 4/5B ditambah 5B sama dengan 700.000. Terus ya, berarti 12/5 dari B ditambah, kita samain penyebut karena 5 ya, berarti jadi 25/5 itu sama dengan 700.000. Nah, terus, oh ya, gimana? Apakah ada yang keliru dari opsiku? Oke. Ya, 25/5B. Terus kita jumlahkan berarti menjadi 27 ya. 27B per 5 sama dengan 700.000. Artinya ya, oh iya 37. Ya, terima kasih koreksinya. Berarti 37B itu sama dengan 700.000 dikali 5. B sama dengan, waduh panjang banget, 500.000. Kok aku, kayaknya ini aku salah hitung ya?
Coba di itu teman-teman. Apakah aku ada salah ngitung? Ya, sementara belum kayaknya. Terus yang ditanya adalah selisih. Nah, sekarang selisih dari harga per meter kedua kain tersebut. Berarti kan B, harus selisih itu kan B dikurangi S. Ya kan? B dikurangi S tadi itu tuh 4/5 dari B. Berarti selisihnya itu adalah 1/5 dari B. Enggak, kayaknya ini ada yang salah ngitung deh aku. Teman-teman yang lain, oh aku bener kaget, ternyata kayaknya aku salah ngitung deh. Tadi yang jawab 20.000 gimana tadi? Harga 1 meter kain sutra adalah 4/5 kali harga 1 meter kain batik. Berarti S kan sama dengan 4/5 B. Benar. Terus, jika Sandra membeli 3 meter kain sutra dan 5 meter kain batik, itu kan berarti, 3S. Oh, aku ingat soal ini. 3S plus 5B sama dengan 700.000. Nah, gini teman-teman. Aku ingat banget dulu pernah ngerjain soal ini. Ini tuh kebalik. Jadi seharusnya itu yang keliru adalah soalnya. Jadi seharusnya harga 1 meter kain batik adalah 4/5 kali harga 1 meter kain sutra. Berarti harusnya B itu sama dengan 4/5 S. Jadi nanti 3S sama dengan 5 dikali 4/5 S. Gini, berarti kita ketemu 3 tambah 4 itu 7S sama dengan 700.000. Nah, berarti S sama dengan 100.000. Nah, ketika S-nya itu sama dengan 100.000, maka kain batiknya itu sama dengan 4/5 dari S, 80.000. Maka jawabannya 20.000. Nah, kalau kalian yang nggak ketemu jawabannya, ya berarti kalian benar dalam hal menangkap soal tadi. Maksud dari soal. Nah, sekarang aku mau tanya yang tadi jawab 20.000. Itu kelirunya di pas menentukan ini. Sebentar. Pentapku baterainya habis. Ya. Ketika kalian menentukan ini atau keliru di mananya? Coba aku tanya yang jawab 20.000. Ini siapa ini namanya? Kok nggak bisa aku klik ya? Oh, chatnya ramai banget. Nah ini. Loh, Haris kamu tadi dapat 20.000 gimana Haris? Ceritanya? Keliru pas memisalkan ini. Jadi kamu misalin B sama dengan 4/5S gitu? Atau di mananya? Sama siapa nih? Iya Kak, kan waktunya mepet, saya mikirnya gitu Kak. Oh gitu. Oh ya ya ya. Oke. Tapi malah ketemu jawabannya ya. Malah jadi gitu loh. Kalau Anissa Nurlita gimana tadi? Apakah sama juga? Anissa Nurlita
Sama ya? Oke. Salah baca. Salah baca. Oh ya, oke. Itu kan sutra sama batik harusnya lebih mahal batik. Mbak, itu kan kain sutra sama batik harusnya kan lebih mahal batik. Iya, karena harga kain sutra 4/5 dari kain batik. Tapi kalau kita pakai itu tuh nanti jawabannya koma-koma gitu loh. Gitu. Kayaknya maksud soal itu, yang benar itu harga 1 meter kain batik sama dengan harga 1 meter kain sutra. Begitu seharusnya maksud dari soal. Makanya opsinya memenuhi jika soalnya diganti seperti itu. Nah, terus besok kalau UTBK ketemu soal kayak gitu gimana? Kalian kalau udah tahu pasti nggak ada jawabannya gitu ya. Saranku, sekarang ada 2 kemungkinan ya. Bisa kalian jawab sesuai feeling atau kalian kosongin. Nah, ini sebenarnya tergantung keyakinan masing-masing. Cuman dari pengalaman tahun kemarin itu, silahkan diisi aja. Gitu. Silahkan diisi di soal mana kalian yakin. Di jawaban mana yang kalian yakin. Begitu ya. Atau kalian mau ngatur, tapi aku lebih prefer kosongin aja. Ya gitu juga silahkan, boleh. Begitu. Untuk soal nomor 1. Terus, sudah jelas ya teman-teman maksud soal nomor 1? Nggak ada pertanyaan kan? Nemuku kan 18 karena ngawur jadi tak buletin jadi 20.000. Ya bisa sih, bener. Dan ternyata ya kalau kita balik yang ketemu juga 20.000 ya. Oke. Sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Atau yang ini dulu deh. Himpunan titik-titik di bawah ini yang merupakan grafik fungsi kuadrat adalah ya grafik fungsi kuadrat. Jadi begini ya teman-teman. Grafik fungsi kuadrat itu adalah suatu grafik ya dari fungsi yang pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, dia harus memenuhi syarat fungsi terlebih dahulu. Jadi syarat suatu fungsi gitu ya, setiap X harus punya tepat ini. Tiap X punya tepat 1 Y. Ya, ini syarat suatu fungsi. Jadi setiap X punya tepat 1 Y. Berarti ini min 3 udah punya 1. Tapi kalau ada sama-sama Y gitu ya, kok dipilih 2 kali ya. Misalnya ini min 3 juga dipasangin 1, 3 juga dipasangin 1. Nggak apa-apa. Boleh. Gitu. Min 3, 1. Ya, ini memenuhi syarat fungsi semua ya. Min 3, min 2, 0, 1, 3. Oke, baik. Nah, terus aku mau tanya jawaban teman-teman. Mayoritas 2 dan 4. Oke, aku tanya dulu. Ke Mahrus, kenapa tadi kamu milih 2 dan 4? Memenuhi semua? Gimana memenuhinya? Walah, terus kalau yang lain tadi siapa nih? Rima. Rima, kamu milih opsi apa, Rim? Aduh, kok susah ya itu kolom chat. Wait, nah. Rima, tadi kamu, cap. Loh, ada yang tahu kalau Salsabila Intan milih A gimana tadi? Itu kan pertama
lebih tahunya kalau grafik fungsi kuadrat bentuk kurva. Ya. Ya, jadi pertama ngecek nomor 1, ternyata bisa. Terus langsung ke nomor 4. Dicoba kayak abstrak gitu. Ya. Berarti enggak gitu aja. Oke, aku udah. 23. Betul, aku udah nangkap maksudnya. Iya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya aku salah ambil soal di sini. Tadi aku pengen ngambil soal tentukan mana yang merupakan fungsi dan mana yang enggak. Pakai prinsip yang ini. Pakai prinsip syarat suatu relasi dikatakan fungsi. Tapi next pertemuan aja. Nah, kalau kita diminta himpunan titik-titik di bawah ini yang merupakan grafik fungsi kuadrat adalah, ya, kalian jangan mikir kalau grafik fungsi kuadrat itu cuma Y sama dengan X kuadrat. Enggak ya. Tapi grafik fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi, ya, dari persamaan kuadrat yang merupakan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 2. Berarti itu persamaan kuadrat. Betul ya, di persamaan kuadrat itu kurvanya ya itu berbentuk apa ya? Ya kurva parabola. Jadi bisa menghadap ke bawah atau menghadap kurva yang menghadap ke bawah atau kurva yang menghadap ke atas. Nah, jadi untuk langkah mudah mengidentifikasinya adalah misal nomor 1 ini, kalian urutin dulu dari X paling kecil ke X paling besar. Min 3,1, terus min 1,7, terus 0,0, terus 1,7, 3,1, dan 4,9. Nah, dari sini, ya, loh, emang yang nomor 1 ini nanti dia membentuk kurva ya? Bukannya pas di 0,0 dia jatuh? Halo? Kalian pada belum tahu caranya semua ya? Tolong dihapus dong yang coret. Ya, kayak gitu. Nah, mungkin gitu ya. Oke, oke, oke. Nanti itu aja deh. Di pertemuan berikutnya kita khusus bahas relasi dan fungsi. Oke, kita pas dulu soal yang nomor ini. Sekarang kita lanjut. Nah, ini seru nih. Soal nomor ini, nomor 3 ya? Nomor 2 ya tadi. Banyak yang langsung jawab tadi. Nah, ini kan ada lingkaran besar dan ada lingkaran kecil. Jadi sebenarnya bentuk ini ya, itu bisa kalian hitung sebagai bentuk setengah lingkaran sempurna. Ya, setengah lingkaran sempurna yang jari-jarinya itu adalah 10. Karena 6 ditambah 4. Bisa dilihat dari ketika yang diarsir di sini, kita pindah di atas. Gitu ya. Nah, sedangkan rumus lingkaran, itu kan L sama dengan pi R kuadrat. Dan ini itu setengahnya. Berarti setengah dikali pi dikali R kuadrat. 10 kuadrat. Berarti sama dengan setengah dari 100 pi sama dengan 50 pi. Bagaimana? Salah rumus. Fauzi, kamu pakai rumus 2PR? Nah, mau penting kan
kurva melengkung toh, terus tak, nah terus nggak bentuk orang-orang. Wah iya lupa dikasih ke setengah. Oh alah. Ya gitu ya teman-teman. Iya nggak apa-apa Rima. Nah terus kita bahas soal terakhir. Agung mempunyai satu bundle tiket Piala Dunia untuk dijual. Berarti ini Piala Dunianya pakai sistem reseller ya. Terus pada hari pertama terjual 10 lembar tiket. Pada hari kedua terjual setengah dari tiket yang tersisa. Pada hari ketiga terjual 5 lembar tiket. Jika tersisa 2 lembar tiket, maka banyaknya tiket dalam satu bundel adalah, nah untuk mengerjakan soal ini kalian harus menurus balik gitu ya perjalanan penjualan tiket dari hari terakhir ke hari pertama. Jadi gini, misalkan di hari terakhir itu tersisa 2 tiket. Padahal sebelumnya itu di hari ketiga terjual 5 lembar tiket, berarti menuju ke hari ketiga itu ada 7 lembar tiket. Nah, terus sebentar. Oke, nah berarti sampai ke hari ketiga gitu ya, kita masih punya 7 tiket tersisa. Terus hari kedua terjual setengah dari tiket yang tersisa. Nah, kalau dari sini mungkin akan lebih mudah kalau teman-teman urutin dari depan. Pada hari pertama terjual 10 tiket, berarti A-10. Gitu ya, A-10 untuk sisa tiket pertama, terus habis itu di hari kedua terjual setengah dari tiket yang tersisa. Berarti dari A-10 ini terjual setengahnya. Berarti kan dia tinggal setengah A-5. Dan setengah A-5 itu ya masuk ke hari ketiga yang tadi kita udah cari, ternyata ada 7 tiket tersisa. Berarti setengah A sama dengan 7 plus 5, setengah A sama dengan 12, A sama dengan 24. Mungkin biar lebih jelas, teman-teman bisa misalkan langsung dari depan aja. Aku mempunyai satu bundel tiket Piala Dunia untuk dijual. Misalnya kita misalkan total tiket adalah X. Terus pada hari pertama terjual 10 lembar tiket. Berarti di hari pertama itu tinggal X-10. Terus di hari kedua, ya, terjual setengah dari tiket yang tersisa. Berarti yang semula X-10 karena setengahnya terjual, berarti kan tinggal setengahnya. Berarti tinggal setengah X-5. Terus pada hari ketiga itu terjual 5 lagi. Berarti sampai ke hari ketiga ya, tiket yang terjual itu setengah X-5 dikurangi 5 lagi. Nah, ternyata hasilnya atau sisanya itu cuma 2. Berarti setengah X min 10 itu sama dengan 2. Setengah X sama dengan 2 plus 10. Maka X sama dengan, ini 12 ya. Dikali 2, 24. Sama. Berarti jawabannya E, 24. Tadi udah ada banyak yang benar sih. Kalau Oke. Di soal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, nanti aku rekaman. Dan ini juga udah selesai kok, udah jam 9. Oke, baik. Udah ya, udah nggak ada ditanyain. Oke, terima kasih atas perhatian malam hari ini. Kalau tadi teman-teman yang benar semua, aku ucapkan selamat. Terus kalau tadi yang banyak yang salah, kurang teliti kayak gitu ya, berarti perlu kalian evaluasi lagi cara belajar kalian. Karena bisa aja ketika ngerjain biasa kalian bisa, ternyata pas dikejar waktu kalian panik. Terus kacau semua konsentrasi kalian. Nah, itu perlu hati-hati.
Jangan sampai pas hari H kalian mengalami itu. Ya kan dikasih banyak waktu buat latihan kan. Jadi silahkan dibanyak lagi latihan. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Iya, boleh. Cara yang lain sama dengan 24 boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau ada di soal TPS itu, Waalaikumsalam. Kalau ada di soal TPS itu, mungkin caranya kayak, punyaku kok caranya beda, tapi kalau jawabannya sama, nggak masalah. Karena emang sering soal bisa dikerjain dengan cara yang lebih dari satu. Gitu dari aku. Boleh live dari room ini? Silahkan.